cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Meskipun kita tidak bisa memastikan apakah keluarga kerajaan memiliki orang yang selamat, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya sekarang untuk memulihkan ketertiban di dalam kota Dowling. Sahabat kita telah mengusir musuh, dan kedua legiun insinyur jiwa telah mundur. Tidak ada yang akan menyerang Anda untuk saat ini. Karena itu, Anda tidak perlu lagi menjaga gerbang kota. Bawa anak buahmu dan ikuti aku ke kota. Kami akan segera memesan. Petik 2. Ah, saya tidak bisa melakukan itu. Jenderal itu langsung menolak, sementara matanya juga menjadi curiga ketika dia menatap Susansi. Susansi ingin dia meninggalkan gerbang kotanya, tetapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Susansi tidak menjelaskan. Sebagai gantinya, dia menarik kalung dari lehernya. Rantai itu sendiri berwarna perak, dan sangat tipis, tetapi liontin yang tergantung di bawahnya sangat aneh. Itu adalah tanda emas yang samar, dengan 6 permata yang tertanam di permukaannya. Setiap permata memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, tetapi permata itu bersama-sama membentuk kata-kata, Dowling, dan juga memancarkan gelombang kekuatan jiwa yang lemah. Jenderal itu heran ketika dia melihat liontin ini. Dia memalingkan matanya kembali ke Susansi sebelum dia berlutut. Salam, Pangeran. Pangeran, Jiang Nanan, Nan Qiu Qiu, Ye Gui dan Ji Juechen semua terkejut ketika mereka mendengar kata itu. Sejak kapan Susansi menjadi Pangeran Dowling? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kaisar sebelumnya telah memberikan liontin ini kepada ibunya ketika dia adalah putri kesayangannya. Kalung ini adalah simbol keluarga kerajaan, dan juga simbol status dalam keluarga kerajaan. Kalung ini hanya bisa diberikan ketika pangeran mendapatkan gelar mereka, dan hanya ada beberapa liontin di dalam kekaisaran Dowling. Saat itu, liontin ini telah diberikan kepada Ibu Susansi karena dia disayang. Ini berarti bahwa kakek Susansi telah memberi ibunya status yang tidak kalah dengan pangeran. Setelah itu, ketika Ibu Susansi kawin lari dengan ayahnya, liontin itu menjadi souvenir. Kaisar yang marah bahkan ingin mengambilnya kembali, tetapi Ibu Susansi telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia tidak ingin menyerahkannya, apapun yang terjadi, dan mengklaim bahwa dia ingin menyimpannya sebagai souvenir. Pada akhirnya, itu menjadi bagian dari properti Susansi setelah dia dewasa. Bahkan Susansi sendiri tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menggunakan liontin ini suatu hari. Bagaimana dia takut hari ini? Tetapi pada saat seperti ini, darah keluarga kerajaan Dowling Empire mengalir di tubuhnya. Dia harus bertanggung jawab. Susansi mengambil kalung itu dan mengembalikannya ke lehernya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, dengan tenang, "Urusan kita sangat mendesak. Ikuti saya ke kota segera, dan tarik pasukan pertahanan kota sehingga kami dapat menjaga ketertiban internal. Kami tidak bisa membiarkan Dowling City turun ke kekacauan lagi, tidak peduli apa. Kami tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mati." Petik 2. Iya. Sang jenderal dengan cepat bangkit, dan matanya yang semula kosong dan sedih bertepi dengan percaya diri. Meskipun dia tidak tahu siapa pangeran ini, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya, setidaknya seseorang dari keluarga kerajaan kekaisaran Dowling masih ada. Ini berarti bahwa masih ada harapan. Selama Dowling City tidak jatuh ke dalam kekacauan yang tidak dapat diubah, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jenderal segera memberi perintah, dan menarik 1.500 tentara dari 2.000 yang bertanggung jawab untuk menjaga tembok kota. Dia memimpin mereka secara pribadi ketika mereka mengikuti Susansi dan yang lainnya ke kota. Dowling City benar-benar perlu distabilkan pada saat seperti ini. Susansi mengungkapkan identitasnya dan memasuki kota Dowling untuk memulihkan ketertiban di sisi ini. Di sisi lain, Huo Yuhao dan Tang Wutong menyusul kedua legiun insinyur jiwa itu. Mereka bisa melihat formasi mereka yang ketat dan rapi di kejauhan. Huo Yuhao menghela nafas dalam ketika dia berbalik ke arah Tang Wutong dan berkata, "Kekaisaran Sun Mun jauh lebih baik dalam melatih, memelihara, dan memerintah para insinyur jiwa mereka daripada kita. Lihatlah formasi mereka, dan alat jiwa mereka yang terkait. Mereka jauh lebih maju dari kita. Mereka hidup sesuai dengan nama mereka sebagai Legiun Insinyur Jiwa Peringkat Binatang." Petik 2. Tang Wutong berkata, "Lalu apa yang kita lakukan?"
Saya pikir itu tidak mungkin bahwa kita dapat menjaga mereka di sini dalam keadaan mereka saat ini. Alat jiwa yang terhubung benar-benar terlalu menjengkelkan. Petik 2. Jika Legiun Insinyur Jiwa tidak memiliki alat jiwa yang terhubung, Huo Yuhao dan Tang Wutong dapat menyergap dan melenyapkan semua insinyur jiwa ini dengan mengandalkan domain misteri dan interferensi spiritual yang misterius. Tetapi dengan penghalang pertahanan terkait Legiun, peluang itu telah berkurang menjadi hampir nol. Pasukan Sun Moon Empire tidak takut disergap selama mereka bisa mempertahankan penghalang pertahanan mereka yang terkait, dan dengan kekuatan dan persiapan mereka melawan penyergapan, itu sepertinya bukan tugas yang sangat sulit. Mereka hanya harus mempertahankan pertahanan mereka pada level tertentu. Huo Yuhao merenung sejenak saat matanya terpejam. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat lolos dari pengejaranku seperti itu? Saya ingin melihat apakah mereka bisa mempertahankan pertahanan mereka lebih lama, atau jika pengejaran kita lebih ganas. Petik 2. Cincin penyimpanan Huo Yuhao bersinar ketika dia berbicara, dan satu meriam jiwa muncul di tangannya. Meriam jiwa ini tidak besar, dan pembukaannya hanya sekitar 30 cm. Itu benar-benar hitam, dan memancarkan gelombang kekuatan jiwa yang lembut. Huo Yuhao memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam meriam, dan meriam itu segera bersenandung lembut. Dia meletakkannya di bahunya, dan bahkan tidak harus membidik saat dia menekan tombol untuk menembak. Sebuah lampu merah menyilaukan meletus dari meriam dan meledak menuju 2 legiun insinyur jiwa di kejauhan. Ini adalah meriam meledak yang normal, dan efeknya sangat sederhana. Itu bisa menghasilkan kekuatan ledakan yang kuat dan suhu tinggi untuk menyebabkan kerusakan. Meriam Huo Yuhao yang meledak bisa mencapai jarak 10 km, yaitu 10.000 meter. Itu sudah bisa menyaingi meriam jiwa stasioner tertentu. Bahkan Xuan Ziwen memujinya ketika dia membuat alat jiwa kelas 7 ini. Xuan Ziwen sangat ketat dan banyak menuntut, dan dia biasanya tidak memuji murid-muridnya kecuali mereka telah membuat beberapa prestasi luar biasa. Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah orang yang telah menerima pujian paling banyak dari Xuan Ziwen, tetapi meskipun begitu, contoh-contoh itu sangat sedikit dan jarang terjadi. Sebuah meriam jiwa yang bukan alat jiwa stasioner yang dapat menembak pada jarak luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat dalam sejarah insinyur jiwa. Bahkan Xuan Ziwen sendiri mungkin tidak bisa melakukannya lebih baik daripada Huo Yuhao jika dia melakukannya sendiri. Ada alasan mengapa Huo Yuhao membuat meriam jiwa ini, dan tujuannya sederhana. Dia ingin dapat memancing musuh-musuhnya ketika diperlukan. Kerang meriam jiwa stasioner terlalu mahal, dan mereka juga merupakan barang sekali pakai. Meskipun Huo Yuhao telah mengeluarkan banyak logam langka ketika membuat meriam jiwa ini, dan logam langka itu juga dianggap jenis yang sangat berharga, dia bisa menggunakan meriam jiwa ini lagi dan lagi. Huo Yuhao telah menembakkan meriamnya, dan peluru meriam melaju di udara. Cangkang meriam itu disederhanakan, dan itu seperti biji kurma saat berjalan langsung ke 2 legiun insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon di kejauhan. Kecepatan cangkang ini saat meninggalkan laras tidak dianggap cepat, tetapi yang menakutkan adalah akselerasinya sesudahnya. Cangkang itu segera melesat setelah terbang sejauh 100 meter, dan cangkang itu sendiri terbelah sebagai bagian dari cangkang asli yang mendorongnya ke depan, sehingga separuh lainnya dapat melanjutkan peledakan ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Semuanya dilakukan dalam kondisi energi. Tidak sulit untuk melihat betapa luar biasanya ini. Ledakan. Sebuah ledakan menyertai percikan oranye merah ketika shell meledak di penghalang pertahanan Legiun Insinyur Jiwa. Ketika satu meriam tempurung jiwa meledak di penghalang pertahanan mereka, reaksi pertama hampir setiap insinyur jiwa adalah untuk meningkatkan penghalang pertahanan terkait mereka ke tingkat tertinggi yang mungkin. The Evil Tyrant Legion bukan satu-satunya, bahkan Imperial Dragon Legion berperilaku dengan cara yang sama. Hambatan defensif terkait 2 legiun insinyur jiwa segera terbentuk, dan mereka bahkan mulai mengisi alat jiwa ofensif terkait mereka sehingga mereka bisa siap untuk menyerang kapan saja. Reaksi mereka sangat cepat, semua sangat benar dan tepat. Mereka berhenti di udara selama hampir 5 menit, dan alat jiwa mereka yang terhubung dipertahankan pada tingkat setinggi mungkin dari awal hingga akhir. Tetapi musuh mereka tidak pernah muncul. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong, dan memegang meriamnya yang pecah. Seringai dingin muncul di wajahnya saat Tang Wutong menatapnya dengan bingung.
Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yuhao menjawab, saya hanya memberitahu mereka bahwa saya ada di sini, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dan lebih waspada. Tang Wutong sangat cerdas, dan dia segera mengerti apa yang ingin dikatakan Huo Yuhao setelah perenungan sesaat. Kamu membuat mereka mempertahankan kondisi puncak mereka setiap saat. Kamu sangat jahat. Petik 2. Huo Yuhao berkata, aku jahat. Mereka juga bukan orang baik. Hai, aku bertanya-tanya bagaimana kabar Dowling City. Saya berharap saudara senior ketiga dan yang lain dapat membantu menstabilkan situasi di sana. Setidaknya, saya berharap mereka dapat menjaga ketertiban internal. Petik 2. Tang Wutong mengeluh, skema mereka sangat kejam dan licik. Jika elit Dowling Empire di garis depan mencari tahu tentang istana kerajaan mereka, mereka mungkin akan keluar dari kota Shrek untuk pertikaian dengan Kekaisaran Sun-mun. Jika mereka melakukan itu, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Juzi. Juzi sangat pandai dalam hal ini. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk tanpa suara. Dia juga lebih khawatir tentang apa yang dikhawatirkan Tang Wutong. Rencana Juzi hanya membuatmu tak berdaya mencoba menggagalkannya. Tidak peduli apa, kita harus melenyapkan Legiun Insinyur Jiwa ini sebelum yang lain. Kita tidak bisa melawan Kekaisaran Sun-mun di medan perang terbuka lagi, jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melemahkan pasukan mereka terus-menerus. Mereka dapat menghasilkan banyak alat jiwa, tetapi melatih elit dan insinyur jiwa yang luar biasa membutuhkan waktu. Selama kita bisa melemahkan kekuatan insinyur jiwa mereka terus-menerus, harinya akan tiba ketika Kekaisaran Sun-mun tidak lagi begitu tangguh. Petik 2. Kedua legiun menyadari bahwa mereka telah ditipu ketika Huo Yuhao berbicara, dan mereka melanjutkan perjalanan. Bukannya mereka tidak ingin mencari mereka, tetapi Huo Yuhao dan Tang Wutong terlalu kuat. Mereka tidak berani bubar sama sekali. Mereka hanya bisa memastikan keselamatan mereka dengan mempertahankan penghalang pertahanan terkait mereka, tetapi itu berarti bahwa mereka harus terus mengeluarkan kekuatan jiwa. Mereka sudah bertarung kembali di Lingdou City. Tidak peduli berapa banyak elit yang dikerahkan Kekaisaran Dowling, bagaimanapun, Dowling City adalah ibu kota kekaisaran, dan masih harus dipertahankan sampai batas tertentu. Dua legiun peringkat binatang sudah menghabiskan cukup banyak kekuatan berurusan dengan tentara pertahanan kota. Mereka menderita serangan Huo Yuhao dan Tang Wutong setelahnya, dan segera mundur. Mereka tidak memiliki istirahat yang layak dari awal sampai sekarang. Paling tidak, mereka harus terus terbang. Apa yang harus kita lakukan, Saudara Xia? Su Tianyuan berbisik pada Xia Xuanchen. Dia tidak ingin anak buahnya mendengarnya, karena tidak semua orang mengerti situasi sulit yang mereka hadapi. Ekspresi Xia Xuanchen hitam. Aku khawatir kita dalam banyak masalah, Saudara Su. Musuh kita kuat dan teliti. Karena mereka telah memilih untuk melecehkan kita seperti ini, maka mereka pasti akan terus melakukannya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah melestarikan kekuatan jiwa sebanyak mungkin, dan menempatkan jarak sejauh mungkin antara kita dan kota Dowling. Setelah itu, kita harus mencari tempat untuk beristirahat. Petik 2. Su Tianyuan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menemukan daerah yang relatif terpencil, dan satu legiun akan berjaga sementara legiun lainnya beristirahat, sehingga kita dapat memungkinkan orang-orang kita untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka? Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, itu satu-satunya pilihan kami. Keduanya sangat tangguh, dan mereka mampu melompati ruang. Kita mungkin tidak dapat menghentikan mereka bahkan jika kita membuat jebakan, dan kita harus membayar harga yang lumayan untuk upaya itu. Saat ini, kami hanya bisa bersikap konservatif, dan terus melakukan ini selama kami bisa. Selama kita bisa membiarkan saudara-saudara kita pulih terus-menerus sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan tempur mereka, saya percaya mereka berdua akan mundur, diberikan waktu yang cukup. Petik 2. Su Tianyuan meninju telapak tangannya saat dia berbicara dengan ekspresi marah. Kami terlalu tertahan. Jika saya pernah menangkap dua orang itu, saya akan merobek tubuh mereka menjadi jutaan keping. Petik 2. Xia Xuanchen memaksa tertawa dan berkata, tetap tenang, Saudara Su. Saudara-saudara kita memperhatikan. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Setidaknya, mereka berdua tidak berani menyerang kami di tempat terbuka. Sayang sekali kami begitu dekat dengan kota Dowling. Petik 2. Ayo lakukan saja dengan caramu.
Kami akan meminta semua orang untuk mempercepat dan menjauhkan kami dari Dowling City sebelum mendarat untuk beristirahat. Su Tianyuan adalah pria yang menentukan, dan kedua pria itu hanya membahasnya selama beberapa saat sebelum mereka segera memerintahkan insinyur jiwa mereka untuk mempercepat dan terbang ke kejauhan. Peluru meriam lainnya menerbangkan mereka tepat pada saat ini, dan meledak terhadap penghalang pelindung mereka. Keadaan tegang dan sensitif dari dua legiun insinyur legiun tidak bisa diselesaikan dalam beberapa saat. Mereka hanya mempercepat ketika secara tidak sadar mereka melepaskan pertahanan terkait mereka untuk meningkatkan kekuatannya, dan gerakan mereka kemudian berhenti. Di sana, Shell datang dari sana. Mengapa komandan tidak memerintahkan kita untuk menyerang? Meskipun para insinyur jiwa tidak bisa melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong, mereka masih bisa tahu dari mana asal meriam itu. Mereka adalah anggota Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang, dan mereka biasanya sangat arogan dan penuh dengan diri mereka sendiri. Insinyur jiwa ini mulai menjadi sangat marah setelah Huo Yuhao memprovokasi mereka untuk kedua kalinya. Tetap tenang, semuanya. Imperial Dragon Legion tidak akan menggunakan penghalang pertahanan terkait mereka. Evil Tyrant Legion akan terus mempertahankan penghalang mereka. Abaikan semua serangan dan terus terbang ke depan. Petik 2. Xia Xuanchen dengan tenang memberi perintah. Dia sangat jelas bahwa musuhnya, yang berada dalam bayang-bayang, berharap untuk melihat mereka jatuh berantakan. Musuhnya berharap melihat mereka menyerang. Kekuatan jiwa insinyur jiwa akan dikonsumsi bahkan lebih cepat jika mereka menggunakan alat jiwa ofensif terkait mereka. Musuhnya akan mencapai tujuannya jika itu terjadi, sementara serangan mereka yang terkait pasti akan sia-sia. Xia Xuanchen telah berbenturan langsung dengan mereka berdua sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang seberapa kuat mereka. Mereka setidaknya Douluo Transcendent, dan mereka tidak mungkin Douluo Transcendent yang normal. Jika dia tidak memiliki batu kristal misterius itu, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak terbunuh segera. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan penyembunyian yang menyeramkan dan penguasaan atas kekuatan spasial, yang memaksanya untuk berhati-hati dan teliti. Huo Yuhao menembak sekali, dan kemudian mengubah sudut sebelum dia menembak lagi. 10 km sudah pasti aman. Musuh Huo Yuhao adalah target besar, dan musuhnya tidak bisa mengunci posisinya. Ini membuat mereka target latihan yang sempurna, dan musuhnya akan memiliki masalah jangkauan jika mereka ingin memukulnya. Musuhnya tidak mungkin menyentuhnya tanpa menggunakan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, dan peluru semacam itu sangat jelas ketika mereka ditembakkan. Huo Yuhao dan Tang Wutong akan memiliki waktu yang cukup untuk menghindar bahkan jika musuhnya menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Karena itu, keselamatan mereka tidak menjadi masalah. Apa yang harus dilakukan Huo Yuhao dalam keadaan seperti itu adalah terus melecehkan musuhnya, sehingga ia bisa membuat iritasi sebanyak mungkin dua legiun insinyur jiwa itu. Huo Yuhao menjalankan rencananya saat dia menembakkan meriam setiap 1 atau 2 menit. Dua legiun insinyur jiwa tidak bisa benar-benar beradaptasi di awal. Insinyur jiwa terus memperkuat pertahanan terkait mereka saat Huo Yuhao terus menyerang mereka, tetapi semua orang tahu kisah tentang bocah lelaki yang menangis serigala. Insinyur jiwa ini mulai beradaptasi setelah beberapa saat. Musuh mereka hanya menembakkan meriam yang meledak, dan setiap orang dari para insinyur jiwa ini memiliki alat jiwa dengan kemampuan menyerang yang lebih kuat daripada meriam yang meledak itu. Bukankah kamu hanya mengganggu kami? Yang harus kita lakukan adalah mengabaikanmu. Kita bisa istirahat setelah terbang sebentar lagi. Huo Yuhao terus mengganggu mereka bahkan setelah 1 jam. Namun, para insinyur jiwa Imperial Dragon Legion dan Affiliate Tyrant Legion tidak lagi memperkuat penghalang pertahanan mereka yang terkait. Insinyur jiwa Imperial Dragon Legion bahkan tidak melepaskan penghalang pertahanan terkait mereka sendiri, dan kedua belah pihak tampaknya berada di jalan buntu. Pelecehan Huo Yuhao juga tampaknya kehilangan efektivitasnya. Huo Yuhao menembakkan peluru meriam yang meledak sebelum dia tiba-tiba menarik meriam dengan kilatan cahaya perak. Meriam jiwa baru lainnya tiba-tiba muncul di bahunya pada saat berikutnya. Meriam jiwa ini berbeda dari meriam yang meledak. Pertama, itu lebih lama. Meriam jiwa ini lebih dari 3 meter, dan bahkan kerangka panjang Huo Yuhao tampak tidak terkoordinasi ketika dia membawanya di bahunya. Kedua, gaya meriam ini berbeda. Meriam jiwa ini tampak seperti tombak panjang.
Ujung tombak ada di bagian depan, sedangkan bagian belakangnya terlihat seperti payung, seperti ujung pistol, dan kemudian ada tombak. Hanya bagian di bahu Huo Yuhao yang tampak lebih tebal. Ketika Huo Yuhao menanamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, seluruh meriam jiwanya memancarkan warna hijau gelap yang aneh. Lingkaran demi lingkaran rona hijau gelap menjalar ke depan sebelum semua cahaya terkonsentrasi di ujung meriam. Lampu hijau itu dalam, dan orang bisa melihat dengan lebih cermat bahwa sebenarnya ada lubang hitam kecil yang muncul di ujung alat jiwa ini. Tang Wutong adalah murni seorang guru jiwa, dan dia sama sekali tidak mengerti tentang insinyur jiwa. Tapi meski begitu, dia bisa merasakan betapa mengerikannya alat jiwa ini. Huo Yuhao tidak menembak dengan santai kali ini. Sebaliknya, dia mengaktifkan deteksi spiritual ketika dia mengangkat meriam jiwa itu ke bahunya dan membidik. Dia berbagi deteksi spiritual dengan Tang Wutong, dan dia secara alami bisa melihat siapa yang dia tuju, salah satu insinyur jiwa Imperial Dragon Legion, yang berada di lingkaran dalam dan beristirahat. Cih, ledakan yang menusuk telinga bisa terdengar saat sinar hijau gelap meledak. Huo Yuhao melepaskan tangan Tang Wutong di saat yang tepat sebelum dia menembak, dan tubuhnya melesat ke depan seperti sambaran petir. Huo Yuhao menyeberang beberapa ribu meter dalam beberapa detik saat ia terbang maju dengan kecepatan penuh, dan ia mendekati penghalang jiwa pertahanan musuhnya. Huo Yuhao berjarak kurang dari 3 km dari pelindung ketika sinar hijau gelap ditembakkan. Semuanya telah dihitung melalui deteksi spiritual. Lampu hijau gelap menyala sekali sebelum menghilang, dan itu seperti panah yang diperpanjang saat menghantam penghalang pertahanan terkait. Sinar hijau gelap jatuh secara akurat pada seorang insinyur jiwa dari Imperial Dragon Soul Engineering Legion. Penghalang pelindung otomatis insinyur jiwa ini segera diaktifkan, tetapi dilenyapkan pada saat berikutnya. Dan kemudian seluruh tubuhnya dimusnahkan. Tubuh insinyur jiwa bergetar lemah ketika sinar hijau gelap menghantamnya, dan dia bahkan tidak bisa menangis sebelum tubuhnya menguap menjadi bintik-bintik hijau yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara. Titik-titik hijau itu melayang di udara dan tampaknya mengandung kekuatan aneh. Mereka tidak bisa terbang karena penghalang pertahanan legion. Tangisan kaget bisa didengar karena hampir setiap insinyur jiwa mengaktifkan penghalang jiwa perlindungan mereka pada saat yang sama. Sinar hijau itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka adalah insinyur jiwa, mereka belum pernah melihat sesuatu yang seram itu sebelumnya. Bagaimana orang bisa tahu bahwa lampu hijau itu mengancam kehidupan mereka? Huo Yuhao berbalik dan pergi setelah serangannya yang sukses dan melarikan diri ke kejauhan. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan memandang dengan mata melebar dan rahang kendur, dan jantung mereka berdetak keluar dari dada mereka. Insinyur jiwa yang normal tidak bisa mengenali apa itu, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Alat jiwa itu bisa menembus penghalang pertahanan terkait mereka dan langsung memusnahkan salah satu insinyur jiwa Imperial Dragon Legion. Bukankah itu alat jiwa ofensif target tunggal kelas 9 yang tangguh, meriam super dekomposisi? Saat itu, Huo Yuhao telah meyakinkan Xuan Ziwen dengan meriam dekomposisi kelas 8. Yang dia gunakan bukanlah meriam kelas 9. Itu adalah meriam dekomposisi kelas 9. Meriam dekomposisi sangat menakutkan, tidak peduli apa kelas mereka. Siapapun yang terkena hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karakteristik paling menonjol dari meriam dekomposisi adalah kemampuannya untuk menguraikan semua energi. Setiap penghalang pelindung seperti kertas untuk meriam seperti itu, dan jika target ingin menghentikan serangan meriam dekomposisi, kemampuan pertahanan target harus 3 kali lebih kuat daripada kekuatan serangan meriam dekomposisi.